Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Jazilul Fawait SI MA selaku Wakil Ketua MPR RI, sekaligus pemaparan terkait dengan bagaimana pengayaan dan penguatan tentang profil pelajar Pancasila kepada mahasiswa program studi PPKN BIS Universitas Negeri Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para pakar dari Universitas Negeri Jakarta yang hadir secara fisik, Profesor Dr. Nadira, yang concern kepada pendidikan, Profesor Dr. Tim, Dr. Kardiman, dan para pakar, para mahasiswa yang hadir secara fisik di komplek parlemen, dan para mahasiswa yang bergabung secara virtual yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, syukur alhamdulillah kami selaku Wakil Ketua MPR mendapatkan kehormatan bertemu dengan para pakar, membicarakan apa yang menjadi tugas kami di MPR dalam rangka mengawal pilar-pilar kebangsaan, sekaligus yang menjadi tugas para doktor, para pakar akademik untuk memberikan terus pengajaran nilai-nilai Pancasila, dan juga kepada para mahasiswa UNJ yang akan menjadi calon pendidik untuk memiliki komitmen dan pandangan visi dan falsafah hidup Pancasila. Ini menjadi penting pertemuan siang hari ini karena minimal ada 3 pilar. Pertama, pilar calon para pendidik. Apalagi yang kita bahas terkait dengan kekayaan nilai-nilai Pancasila. Kedua, pilar para guru-guru besar yang kalau para pendidik ini saya menyebutnya kaum milenial yang tidak pernah mendengar penataran di 4. Jadi, nah, para pakar dan termasuk saya ini termasuk memiliki sertifikat penataran. Kalau nggak punya pasti nggak akan jadi dekan atau jadi tenaga pengajar. Karena dulu persyaratan punya piagam minimal kalau mahasiswa itu piagam 40 jam, kalau para dosen 100 jam. Nah, dan saya tentu ya dari sisi pemerintah, adik-adik semuanya dan para pakar yang ada, sebenarnya saya juga merindukan tentang dialog-dialog, kajian-kajian, pendidikan-pendidikan yang memberikan penekanan kepada falsafah bangsa. Itu setiap pagi saya mendengar, nggak tahu siapa nih, itu ada dialog di RRI soal konsultasi Pak Patmo ya namanya, nggak tahu mungkin dari UNJ atau dari mana, yang jelas pakar. Konsultasi Pancasila itu tiap pagi ada. Nah sekarang kata Pancasila ini atau pelajaran Pancasila ini itu menjadi sesuatu yang tidak favorit, kecuali hanya untuk pelengkap. Kalau di kurikulum SMA atau SMP sudah tidak ada lagi
pelajaran pendidikan moral Pancasila. Dan kami, Prof. Nadiro dan para pakar yang hadir, sedang kita MOU, kita minta kepada BPIP dan Kementerian Dinas untuk memasukkan kembali kurikulum soal pelajaran Pancasila, PMP. Dihapusnya atau dileburnya menjadi PPKN, tidak ada spesifik Pancasila. Ini juga kan akan, ya nggak ada gunanya ONJ kemudian melahirkan pakar Pancasila, nggak ada kelasnya. Nah, menurut saya ini penting dihidupkan kembali agar ada para pakar atau kelas yang memang khusus mempelajari Pancasila dan semua seluruh tata negara atau sekarang disebutnya PPKN. Nah, ini kemudian yang saya alhamdulillah dengar dari UNJ atau para pakar siang hari ini yang mengadakan kegiatan yang masih menempatkan mata pelajaran Pancasila sebagai topik kita kaji dan kita kaji. Ini jarang-jarang orang bicara topik Pancasila. Pertama begini, karena makin ke depan adik-adik semuanya filosofinya itu makin praktis dan pragmatis. Kalau soal nama-nama Gojek, nama-nama toko online, itu adik-adik paham. Jadi apa saja toko online, terus game online apalagi yang ngetren itu paham loh. Kalau Prof. Nadiro nggak paham. Tanya apa game online yang ini atau drama apa yang sekarang lagi tren itu nggak tahu. Yang jelas bukan drama Pancasila, yang jelas bukan game online Pancasila, yang jelas bukan. Nah, tetapi pragmatisme yang ada ini semestinya harus tetap dilandaskan kepada filosofi atau pandangan hidup yang kita. Saya selalu, karena saya dari Fakultas Agama, saya bilang Islam harus ngerti Islam, harus ngerti iman. Kalau Pancasila atau PPKN namanya rukun bernegara. Jadi kalau Islam, iman itu secara privasi dan pandangan hidup kita ketika kita menyebut kita beragama tertentu. Tetapi kalau Pancasila itu rukun atau 4 pilar kalau saya sebut, itu rukun bernegara. Kamu bisa disebut sebagai warga negara Indonesia kalau paham rukun-rukunnya. Nah ini sekarang tiba-tiba menjadi warga negara nggak paham rukunnya, rukun bernegaranya. Nah oleh sebab itu pengkayaan atau diskusi siang hari ini supaya anak-anak muda lebih paham minimal apal rukun-rukunnya. Karena tidak semua apal Pancasila itu kan apa. Sikap pertama, apalagi pendalamannya. Apalagi misalkan menemukan undang-undang dasar. Nah makanya PPKN jadi penting karena kita tidak ada hari ini manusia hidup tanpa memiliki kewarganegaraan. Kecuali orang buangan. Jadi di dunia global ini setiap orang punya kewarganegaraan. Kecuali orang-orang terusir. Kita memiliki kewarganegaraan, memiliki filosofi hidup, beragama, bernegara, falsafah dan pandangan hidup. Tapi kadang kita sendiri kita tidak paham. Seringkali kadang sekarang muncul paham yang membentur-benturkan antara rukun agama dan rukun bernegara, padahal itu ruangnya berbeda. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang tidak selaras antara agama dengan kewarganegaraan. Nah,
Siang hari ini tentu dari para pakar Prof. Nadiro, Prof. Entin, dan semua rektor mungkin telah bergabung. Nah, Pak Dekan, saya berharap UNJ menjadi memiliki sekaligus menjadi pelopor khususnya Fakultas Ilmu Sosial apa tadi prodi pendidikan Pancasila itu melahirkan orang yang unggul di uh, ilmuwan tentang Pancasila. Nah, keterlibatan dunia kampus itu sangat terkait dengan penanaman nilai-nilai karena hanya kampus yang bisa meneruskan nilai-nilai, hanya lembaga pendidikan. Kalau para pakar tahu nilai-nilai itu dari nilai keluarga, dari sisi keagamaan, dari sisi pendidikan, di situ tempat penyemaian. Nah, siapa tahu nanti Prof. Nadiro atau kita yang hadir, kita harus berani mengatakan saya ini pakarnya Pancasila. Jadi jangan hanya bilang saya Pancasila, Pancasilais, disebut saya pakar Pancasila karena kan para pakar layak kalau kita melakukan karya yang hubungan karena kita bisa kita akan menjadikan bisa dapat karena orang yang mengatakan saya pakar Pancasila itu mulai kurang meskipun ada lembaga badan penguatan ideologi Pancasila para pakarnya itu stop para pemikir, para pakar, para pengajar, para penakar kalau dulu kan ada levelnya tuh penakar itu Manggala apa itu ya. Nah sekarang ini nggak ada leveling kepakaran soal Pancasila, nggak ada levelnya lagi. Ya kalau seandainya MPR punya hak untuk memberikan apa namanya penggelaran, bisa gelar, bisa kasih gelar. Kalau diuji kompetensinya, siapa tahu nanti lewat pertemuan siang hari ini bisa setidaknya itu melahirkan kompetensi sebagai pengajar Pancasila itu apa, kompetensi minimalnya, kompetensi lebih tingginya, sehingga bisa apa namanya bisa dikaryakan atau difungsikan di semua kelembagaan negara. Idealnya memang semua lembaga negara, kementerian dan lain-lain itu satu orang ada satu pakar. Minimal di litbangnya. Satu tempat situ betul-betul pakar pada semua kelembagaan negara. Dialah yang kemudian melihat perilaku, menyebarkan pikiran. Nah, mudah-mudahan siang hari ini setidaknya pertama pertemuan ini bisa melahirkan satu karya buat mahasiswa juga. Yang kedua bisa buat semacam kompetensi. Yang ketiga tentu bisa membantu saya di MPR maupun kelembagaan politik bisa memberikan role model apakah itu menyangkut orang apakah menyangkut modul pembelajaran. Nah, pakar ini menurut saya akan mengantarkan ke sana. Itu yang saya sebut sebagai atau yang diinginkan dengan kata tema pengkayaan. Jadi menambah buat kita. Jadi terima kasih kepada Prof. Nadiro, kepada para pakar. Ini berarti jurusan Pancasila ya, PPKN, jurusan PPKN, Pendidikan Pancasila, dan
kewarganegaraan. Nah, adik-adik ini alhamdulillah ya masih berminat gitu. Ya, banyak peminatnya. Makanya adik-adik ke depan menurut saya kita memang negara ini masih sangat membutuhkan adik-adik ini yang memiliki kepakaran di ilmu Pancasila dan kewarganegaraan. Mudah-mudahan semua lembaga negara yang ada itu akan membutuhkan nantinya pikiran dan tenaga adik-adik semua setelah lulus untuk bisa menyebarkan, mendidik, dan mengawal nilai-nilai falsafah Pancasila di setiap kementerian maupun kelembagaan-kelembagaan negara yang ada. Saya pikir itu, terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Dan saya berharap juga kepada adik-adik ini setelah ini lebih semangat gitu, untuk belajar Pancasila. Gedung DPR silakan lihat seperti apa implementasi dari lembaga-lembaga negara yang ada termasuk DPR. Nah, sekali lagi selamat buat adik-adik yang belajar, selamat kepada para pakar, terima kasih bisa hadir di siang hari ini, dan sekali lagi kepada Prof. Nadiro ini luar biasa semangatnya, inisiator. Perlu mungkin di ONJ memang ada mungkin ya badan kajian Pancasila. Ada. Nah, ya ya. Mungkin dari situ kita sambil diskusi sehingga itu bisa Prof, maksud saya dikenalkan ke publik, ke BPIP, dibuat semacam ya modul MOU dengan kita, dengan lembaga tertentu gitu. Nah, apa yang dipunya oleh lembaga pemberdayaan Pancasila mungkin nama-nama orang-orang yang memang kompeten. Saya pikir itu atau Pak Moderator, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jazilul Fawait. Ini beliau sangat luar biasa ya. Mahasiswa, wakil ketua MPR kita tentu sangat konsen memikirkan bagaimana nilai-nilai Pancasila ini terus membumi di dalam bumi Nusantara Indonesia. Nah, oleh karena itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang sudah memfasilitasi kita bisa berdiskusi secara bersama-sama terkait dengan bagaimana penguatan dan pengayaan profil pelajar Pancasila yang harapannya mudah-mudahan mahasiswa, seluruh mahasiswa dan seluruh masyarakat kita memiliki pemahaman yang baik, punya keyakinan yang sungguh-sungguh dan mampu mengimplementasikan dalam tindakan. Selanjutnya kita akan undang kepada narasumber yang kedua, Ibu Profesor Dr. Nadiro MPD, untuk beliau dipersilakan.
Baik. Profil pelajar Pancasila yang tadi Pak Jadi katakan sekarang mulai memudar, ternyata oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi sudah dibudayakan lagi sekarang. Bahkan mainstream pilot project sekolah penggerak, guru penggerak itu mereka mata pelajaran semua tema harus utamakan kriteria profil pelajar Pancasila dan mungkin ada kesempatan kita bisa undang ya, kita berterima kasih kepada Mas Menteri ya. Dan ini memang esensi karena Pancasila itu selain sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, bayangkan warga negara Indonesia adalah Pancasila. Tadi rukun bernegara, rukun bermasyarakat, rukun berkeluarga. Ruhnya di Pancasila karena kita berbagai keragaman, baik keragaman budaya, keragaman agama, keragaman etnis, dan sebagainya gitu ya. Nah, mengapa saya memilih esensi? Nah, seringkali tatkala ada kriteria yang sifatnya itu justru mendalam, itu hanya sepintas begitu. Dan nanti teman-teman pakar ini akan menggalinya. Kalau sepintas, ibaratnya itu tidak mendalam, tidak merasuk ke dalam jiwa, sukma, dan ruhani. Di dalam WA saya, lahir dan batin. Lahirnya saja, tapi batinnya kurang disentuh. Sehingga tadi sering kali juga terjadi bukan sering kali ya, kadang-kadang tidak terjadi hak. Karena batinnya kurang di dalam. Kemudian kenapa juga saya menyebutnya makna? Makna itu beda dengan arti. Dan yang tahu makna itu wakil MPR RI pasti tahu. Nah, kenapa kita itu sekitar karena nggak belajar makna kehidupan, makna hidup bertetangga, makna hidup bernegara. Seperti apa? Jadi demokrasi itu tuh maknanya untuk apa? Untuk agar warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejahtera, cerdas. Cerdas itu tidak hanya kita, tetapi juga manusia. Ada di dalam. Nah, kenapa kriteria profil pelajar Pancasila? Ya karena sekarang Mas Menteri sedang memainstreamkan dan pidatonya Mas Nadiem itu tentang sekian Pancasila, bahwa profil pelajar Pancasila harus didirikan dan juga disandingkan dengan target capaian SDGs. Jadi sudah harus dimulai harmonisasi antara hablum minallah, hablum minanas, hablum minallah. Jadi di situ. Nah, saya gambarkan, bisa saya gambarkan sebuah pohon yang kering. Jadi kalau dengan esensi makna itu ya tumbuh, ilustrasi. Nah kalau tidak disirami sudah mulai pudar, dia kering tanpa daun. Gitu kan? Nah kita ini sebenarnya ada ayatnya asyadnya. Jadi kalau pohonnya hidup, daunnya tumbuh, bunganya mekar, mengharumi lingkungannya, dan buahnya bisa dinikmati. Sangat kita warga negara Indonesia ibaratnya pohon tumbuh dan berbuah seperti itu. Lanjut. Jadi ini saya menggunakan ilustrasi tidak maknanya. Lanjut Mbak. Saya kutip kecerdasan orang yang paling tinggi empati. Dan Bapak, teman-teman mahasiswa, ini tumbuhkan. Jangan sampai kita merasa
tidak bahagia kalau orang lain berhasil. Justru sebaliknya, kita harus bahagia, kita harus empati, dan nurani. Nah, kala empati nurani, bagaimana mengasah nurani? Saya pernah berkunjung waktu itu dekannya Pak Dr. Ahmad ke Thailand. Sekolah nilai-nilai universal. Nah, mungkin sekali di sana itu setelah mereka beribadah sesuai agamanya, ya silent sitting, sangat teknis. Ya latihan menyala. Kalau di Thailand, sebenarnya teman-teman zaman dulu meditasi. Nah, kita sekarang di zaman now jarang lakukan karena 24 jam kita HP terus. Bagaimana kita latihan mengasah nurani? Nah, mungkin nanti dalam kajian-kajian berikutnya. Karena kalau kita cuma casing lahir, cuma dibaca, didengar, tidak bisa. Kemudian pengendalian diri. Semua carut-marut berita di TV, satu kata kunci. Setiap manusia diberi potensi panca indera, termasuk hati nurani di dalamnya. Tatkala dia belum, maka terjadi masalah. Kemudian ya, rasa hormat. Jadi harga diri itu penting sekali. Kebaikan hati udah pasti. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar berbagai suku. Jangan, mohon maaf nih, bentar-bentar. Kalau begitu saya begitu. Jadi oke. Nah, itu gimana toleransinya? Ya, jadi marilah seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menyatu. Hargailah simbol-simbol negara. Bapak Presiden kita adalah kepala negara. Kita harus ikuti. Bayangkan kalau nahkodanya tidak diikuti, kapalnya mau dibawa kemana? Kemudian keadilan, ya keadilan tentu relatif. Ya, kalau bahasa orang dulu, orang kaya itu bukan kaya harta. Ada orang sudah punya uang 1 M, ingin 1 T. Karena itu bukan kaya jiwa. Tapi mohon maaf, itu adalah tadi pengendalian. Ini kecerdasan moral yang dikutip dari Borpa. Nah, kecerdasan moral ini kalau itu tumbuh, maka pohon yang tadi kering berdaun ya, mulai berdaun, ya, mulai berdaun. Lanjut nih, pohonnya mulai berdaun, ya, dan batangnya besar. Sayang saya cari yang berbunga dan berbuah, saya belum menemukan gitu adanya animasi. Sesungguhnya yang lebih bagus lagi ada bunga dan buahnya. Bermanfaat untuk kehidupan semuanya. Bisa untuk berteduh. Nah, negara itu mengayomi seluruh warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, Ibu dan Bapak, di dalam pengetahuan yang ilmunya itu banyak, cabangnya banyak, sesungguhnya hanya 3. Logika, etika, dan estetika. Estetika penting. Seperti kita berada di ruangan ini, kita merasa nyaman karena adanya estetika. Kita saling menghormati, ada rule, ada SOP, itu etika. Logika, bahwa apa yang kita lakukan, kita tahu. Saya tahu, ditahunya. Jangan sampai saya tidak tahu, tidak tahu. Dan ada orang lain tidak tahu, ditahunya. Dan ada orang lain lagi, dia tahu, dia tidak tahu. Seperti itu. Kita mudah-mudahan tahu, ditahu. Profil pelajar Pancasila itu dokumen legalnya ada di Renstra, Kemdikbud 2020-2024.
Itu tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020. Dan sekarang sedang bergerak Pak Wakil Ketua MPR di seluruh Indonesia. Bahkan guru-guru kebetulan ada yang sudah lulus di UNJ sebagai guru penggerak. Ya. Nah, bagaimana di perguruan tinggi? Oleh karena itu, itulah salah satu inisiatif ide menggagas pertemuan hari ini supaya terjadi sinkronisasi antara perguruan tinggi dan di bawah. Sekolah dasar, pendidikan menengah, dan PAUD. Nah, 6 kriteria ini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan yang jabarkan satu persatu, namun saya fokus di nomor 1. Nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, mungkin pakar yang lain yang membahasnya. Karena nomor 1 ini menurut saya kata kunci. Orang yang beragama, benar nggak dia memegang agamanya? Jangan sampai orang hanya merasa beragama karena di KTP-nya ada tertulis agama. Kan seperti itu. Jadi ini tugasnya dosen agama lah, ya. Saya yang sifatnya umum. Nah, ini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana belajar iman? Ya, belajar iman. Jadi kalau kita beragama Islam, bagaimana kita belajar beragama Islam sesuai dengan agamanya masing-masing, Islam, Kristen, Hindu, silakan, harus dipelajari. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia beragama itu hanya karena dilahirkan oleh keluarga yang memiliki agama tertentu. Kemudian tanpa dipelajari, tanpa dikaji, tanpa dihayati, tanpa didalami. Begitu. Nah, belajar iman sesuai tugasnya orang beriman. Pertanyaannya, sudah tahu belum tugasnya orang beriman? Nah, silahkan dicari, tanya sama gurunya masing-masing, tugasnya seperti apa. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena kalau beragama tanpa didalami, tanpa dihayati, mohon maaf, yang tadi itu kategorinya. Nanti tahu di taunya, tahu di tidak taunya, gitu. Nah, silakan refleksi dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua, oh ya, kadang-kadang kita di sekolah maupun di kampus kalau sudah beriman dan bertakwa, ya udah sesuai agamanya masing-masing. Udah. Seperti apa tidak didalami oleh sendirinya. Begitu. Sehingga itu kata kunci. Kalau di Thailand tadi ada sekolah nilai-nilai universal. Kalau di kita berdoa. Mohon maaf. Hanya berdoa, hanya menggunakan kata-kata. Didalaminya di mana? Berubah nggak watak hanya dengan kata-kata. Nah, mungkin itu salah satu refleksi. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana belajar menjaga iman, jangan berubah naik turun. Nah, imannya aja kita sudah punya apa belum? Iman yang benar-benar iman gitu, sesuai dengan agamanya masing-masing. Begitu. Jangan sampai menebal dan menipis, ya kan? Sesuai tugasnya orang bertakwa, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi saya sepintas nih, di dalamnya nanti sesuai dengan agamanya masing-masing, di agamanya masing-masing. Saya hanya mengkritik, jangan sampai kita merasa beragama. Karena di KTP-nya ada agama, tapi tidak pernah dikaji di dalamnya. Sudahkah kita tepat melaksanakan tugas orang beragama? Sudahkah kita tepat tugas orang beriman? Sudahkah kita tepat tugas orang beragama? Nah, sudahkah tepat yang bisa dilihat adalah bajunya. Bajunya, pakaiannya yang kita miliki, yaitu akhlaknya. Akhlaknya mulia adalah sifat atau baju atau pakaiannya orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah akhlak mulia yang tetap.
Yang susah ini tetap. Saya termasuk orang yang naik turun. Mungkin ibu bapak udah tetap. Ya, naik turun, tebal tipis. Mungkin hampir semua kita seperti itu. Justru yang tetap itu. Bayangkan betapa susahnya menjaganya. Gitu ya. Tidak berubah-ubah. Nah, akhlak ini ada akhlak vertikal kepada Tuhan, itu tugas pribadinya, bagaimana menghayatinya, bagaimana menyatunya, itu pribadi, tugas pribadi. Tetapi tugas sosialnya adalah akhlak kita terhadap sesama manusia. Akhlak kita terhadap rukun bernegara. Tadi istilahnya itu bagus ya, rukun bernegara. Itu ada di akhlak mulia. Begitu. Dan rukun bermasyarakat. Dan rukun dengan alam sekitar. Tidak mengeksploitasi, menjaganya agar sustainability dari sumber daya alam itu menopang sumber daya manusia. Seperti itu. Jangan karena kita butuh, kita eksploitasi, tapi kita lupa generasi yang akan datang, mereka juga punya hak yang sama untuk bisa menikmati sumber daya alam di Indonesia. Berakhlak mulia, ini ada beberapa kutipan, sebenarnya satu kata kunci, sampai hari ini sidik, jujur, itu masih PR. Ya, mungkin saya tidak bacakan satu persatu. Ya, itu masih PR. Jujur, sidik, masih PR. Karena kalau sidik udah tuntas, tidak perlu lagi lembaga-lembaga pengawas. Ya, ya. Tapi ada tapinya, itu di sorga. Kalau di dunia pasti masih ada. Karena tidak semua manusia itu teruji keimanannya, teruji ketakwaannya, dan teruji ke memegang agamanya itu erat apa enggak gitu ya. Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, satu lagi apa? Percaya Konghucu, ya erat. Gitu. Nah di situ ujian-ujian. Nah ini tantangan. Tadi ada 6 kriteria, ya itu menurut saya 6 kriteria itu udah utuh, ya sudah dari sila pertama sampai sila kelima udah utuh. Nanti dibahas tuntas oleh dokter yang eces-eces, Pak Dokter Yunus, gitu ya. Udah utuh, gitu ya. Ya, udah mulai dari bagaimana hubungan vertikal pada Tuhan sampai hablum minanas dan hablum minal alam. Ya hayyu ya qayyum. Itu artinya kemandirian. Ya, mandiri itu pasti memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Itu keadilan sosial. Nah, tantangannya internal dan eksternal. Sebenarnya masalah-masalah yang muncul itu sebabnya apa sih? Sebabnya itu nggak jauh, ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mengelola hawa nafsu, nafsu pilih-pilih, nafsu suka makan, nafsu suka marah-marah, ya kan? Nafsu sirik dengki tomaria itu dikembalikan kepada nafsu mutmain. Kembalikan semua milik Tuhan yang Maha Esa. Ya. Pengendalian diri, olah pikir, olah rasa dan hati nurani. Eksternal diri manusia itu sendiri dan pengaruh negatif lingkungan. Teman, kita pilih-pilih teman, ya tentu yang bisa menyelamatkan kita. Pilih-pilihnya bukan pilih-pilih dalam arti diskriminatif, tetapi kita bisa menempatkan diri di mana dan waktu kapan kita harus berada di satu tempat. Ternyata saya Pak Jaziko sudah punya premis atau kesimpulan nasib seseorang itu ternyata siapa yang dekat dengan kita dan kapan waktu kita dekat dengan orang itu dan di mana kita berada. Ya, karena 1 menit saja kita berada dalam satu tempat, kita bisa berbahaya.
saya sudah take off. Kalau belum take off, saya kebanjiran. Nah, itu berarti waktu. Ya. Untung saya bersama ini, maka saya. Jadi itu yang disebut hablum minas. Harus dijaga akhlak kepada sesama manusia. Dan waktu adalah emas. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu 24 jam. 12 siang, 12 jam malam, terus menjalin komunikasi dengan Sang Hari. Sehingga kita merdeka, bahagia, dan ini dalam. Ya, dan nggak semuanya bisa, kecuali mau berusaha. Begitu. Ini butuh berjalan. Waspadalah, kehidupan itu banyak pura-pura, banyak topeng-topeng, tapi harus cerdik, harus cerdas. Kapan kita mundur, kapan kita maju, kapan kita melipir ke belakang, kapan kita harus pandai, harus cerdas, mata hati kita harus tajam. Karena jangan sampai di depan sepertinya kawan, ternyata lawan. Pura-pura tidak tahu kalau di depan itu lawan, sehingga lawan tidak tahu kalau kita sebenarnya tidak teman. Seperti itu. Tapi kita berteman dengan siapapun, kita berbuat baik kepada siapapun, tapi waspada, jangan sampai kita ditusuk dari belakang. Seperti itu. Ya. Soft skill banyak, Ibu dan Bapak, mungkin waktu ya tidak bisa saya sampaikan semuanya, tapi daftar soft skill ini sesuai dengan tantangan abad 21, ada kolaborasi, ada creative thinking, ada critical thinking, ada komputasi, logik, begitu ya. Yang pasti satu hal yang paling penting, angsakum wa ahlikum nar. Ya hayu ya qayyum. Mandiri dan jaga diri. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Intrapersonal skill, ya, creative thinking process, transforming belief, stress management. Jangan sampai kita punya 24 jam. 24 jamnya kita stres. Ya, kalau stresnya 1 jam bolehlah gitu. Ya, ya. Interpersonal leadership skill, negotiation skill dan seterusnya. Ya. Soft skill sangat penting. Nah, awal membangun karakter menjadi pribadi unggul yang efektif. Nah, mulai deh air mengalir di semai. Tadi istilahnya Pak Wakil Ketua MPR RI, menyemai nilai-nilai Pancasila kembali, menguatkan kembali. Hanya salah satunya melalui pendidikan. Karena pendidikan bisa membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upayanya mulai dari keluarga. Ternyata nasib kita ditentukan bagaimana cara berpikir kita. Cara berpikir kita ditentukan oleh tindakan kita. Tindakan kita ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita harus lakukan itu akan membentuk watak. Dan watak itu tadi nasib kita berada di mana, dengan siapa, dan jam berapa nasib kita. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setitik air yang saya semai, mudah-mudahan bisa merasuk di dalam jiwa, sukma, dan ruhani kita semua. Ini adalah awal stimulasi untuk berpikir lebih lanjut, berenung lebih lanjut, dan bertindak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Profesor Dr. Nadiro MPD atas pemaparan materinya terkait dengan makna 6 kriteria pelajar Pancasila yang saya pikir ini penting untuk terus selalu kita pahami, dan mudah-mudahan nilai-nilai Pancasila tadi bisa diimplementasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengilustrasikan mudah-mudahan kita seperti pohon yang selalu tumbuh subur dan bermanfaat serta berbuah bagi kemaslahatan manusia yang lain. Selanjutnya narasumber yang ketiga pada Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wakil Ketua, Pak Dr. Zalzilul, Pak Wait, kemudian Prof. Nadiro, Prof. Etin, Pak Hussein. Ini saya sebetulnya duduk di sini ini berkat dorongan para senior saya, guru-guru saya. Kebetulan bulan September kemarin saya baru lulus S3 saya, Pak Wakil Ketua. Dan kebetulan juga kajian saya adalah kajian historis filosofis Pancasila. Jadi saya punya tanggung jawab akademik dan moral untuk menyampaikan sedikit hasil riset saya mungkin berkaitan dengan kepancasilaan. Mengapa demikian? Karena ternyata setelah dari kajian saya banyak hal secara historis, banyak hal yang keliru yang selama ini anak didik kita dapatkan persekolahan. Bahkan saya juga menulis buku PPKN, SMP dan SMA. Ada yang harus direvisi, dan ini sedikit fundamental. Kemudian di satu sisi saya sangat senang dengan gerakan Mas Nadiem, Mas Menteri. Tahun 2020 dia mencoba mengeluarkan sebuah kebijakan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Tadinya kaget kalau ada 6 profil Pancasila, pelajar Pancasila, nanti harus ada profil pemuda Pancasila. Ada profil dosen Pancasila, ada profil tukang ojek Pancasila, jadi macam-macam nanti. Tapi di sisi lain saya coba menangkap esensi dari yang visi yang dibangun. Ini kayaknya nih visinya visi anak muda yang ingin gerak cepat gitu ya. Meskipun di dalam sivitas akademik Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia punya AP3KNI, Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan itu belum pernah diajak untuk berbicara, padahal selama ini sudah konsen. Kemudian ada juga sekitar hampir 190 prodi PPKN di Indonesia, swasta dan negeri, dan itu sudah melahirkan guru-guru PKN. Itu pun sampai hari ini mungkin belum diajak. Nah ini di satu sisi saya sangat senang dengan gerakannya yang visioner, di sisi lain mungkin harus ada kritik sedikit juga supaya ada balancing. Dan ini kesempatannya sangat luar biasa karena bisa berada di ruang ini, dan ada Pak Dr. Zalzilul Pak Wait sebagai Wakil Ketua MPR yang konsen juga dengan Pancasila. Bahkan saya ada sedikit anekdot juga kalau di lapangan, Pak Zalzilul. Bapak kalau tidak salah tadi menyebutkan dari agama ya, background-nya dari pendidikan agama. Antara pendidikan agama, guru agama dengan guru PPKN biasanya agak berseberangan. Kata guru agama ini ahli akhirat. Kata guru PPKN, ya kita ahli bernegara, ini kayak sekuleran. Nah, itu terbantahkan dengan hasil riset saya kemarin, bahwa saya mencoba ada 4 sebetulnya fenomena yang terjadi di Indonesia. Kenapa sampai hari ini bangsa ini belum bergerak lebih maju? Dan terlebih lagi urusannya tentang kepancasilaan. Fenomena pertama yang sedikit mengerikan, dan itu menjadi motivasi saya untuk melakukan riset Pancasila secara historis dan filosofis, bahwa seolah-olah makna tadi Prof. Nadiro menyebut makna, esensi makna tentang kepancasilaan, bahwa seolah-olah makna Pancasila tidak ajak. Saya masih ingat nih, ada tokoh nasional hari ini, tokoh yang beliau menyebutnya ilmuwan nasional. Dia menyebutkan begini tentang Pancasila, bahwa kemanusiaan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ketuhanan. Demokrasi itu tidak ada urusan dengan kesolehan.
keadilan sosial itu tidak ada urusan dengan urusan ketuhanan. Itu kan bertentangan dengan pelajaran keempat zaman dulu kita. Apakah kita yang salah, ajaran kita yang dulu, atau itu adalah sebuah fenomena baru? Maka kajiannya harus untuk menemukan jawaban itu, kajiannya harus filosofis dan historis. Maka saya coba kejar itu dari sana. Ternyata setelah kajian historis, makna Pancasila sampai hari ini itu ternyata ajak. Saya coba kejar bagaimana pemikiran Soekarno yang di dalam perjalanannya memang ada fluktuatif. The founding fathers kita ini fluktuatif. Ketika di awal-awal pada 1 Juni beliau sangat bersemangat tentang Pancasila dan ketuhanan dijadikan satu sumber kekuatan. Dalam pidatonya kan kita tahu bahwa dia mengatakan begini, bukan saja bangsa Indonesia yang harus bertuhan, tapi tiap-tiap orang harus bertuhan. Konsep tauhidnya udah muncul. Namun beliau juga mengatakan di alinea berikutnya, ketuhanan yang harus bagaimana yang harus kita bangun? Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi konsep tauhidnya sudah dibangun, tapi konsep hablum minan nasnya juga dibangun. Kenapa? Karena beliau melihat fenomena bahwa saat itu antar umat beragama sedikit gesekan. Maka muncullah harus berkebudayaan. Apa ya maknanya berketuhanan berkebudayaan? Berketuhanan dengan saling menghormati, menghargai dengan sesama. Namun pada saat itu tidak dijadikan sila pertama. Kenapa? Karena Soekarno kan melihatnya linear. Jadi antar sila itu saling berkaitan, tetapi tidak saling mendasari. Konsepnya linear, filosofisnya linear. Nah, itulah yang saat itu tidak disepakati oleh kelompok nasionalis Islam kan, pada saat itu. Bahwa tidak bisa begitu. Kemudian pada tanggal 22 Juni maka ditetapkan oleh Panitia 9 bahwa antara sila ternyata betul harus saling kuat, harus saling mendasari, tetapi juga saling mendasari. Dan dasar yang paling pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mulai dari titik itu sebetulnya linear. Tapi pada tahun 54 ada pemikiran yang berbeda dari Soekarno. Karena Soekarno pada saat itu, pada tahun 54, di 2 kampus berpidato kurang lebih begini kepada mahasiswa. Ketuhanan itu dibutuhkan di era bertani, agrarian. Ketika masyarakat sudah modern, masuk kepada kelompok masyarakat industri, maka dengan sendirinya Tuhan itu tidak dibutuhkan. Ini menarik. Dan saat itu, Nasir langsung bereaksi keras. Makanya mungkin pada sidang konstituante langsung Nasir yang asalnya mendukung tentang Pancasila, bahwa Pancasila adalah the real bangsa Indonesia. Nasir saat itu mengikrarkan bahwa dasar negara kita adalah harus kembali kepada Islam. Padahal awalnya Nasir juga mendukung tentang Pancasila. Karena tidak ada persoalan, sepanjang Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam pada saat itu. Nah, akibat reaksi Nasir, muncullah dekret presiden. Dan Soekarno menempatkan Pancasila kembali menjadi dasar. Bahkan di konsideran, Soekarno menyepakati bahwa ruh dari dekret presiden itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, itu ada fluktuatif. Saya coba analisis kenapa ada fluktuatif pemikiran. Karena ternyata pendekatannya pada saat itu pendekatan politik. Jadi, kalau Pancasila didekati dengan pendekatan politik, maka terjadi pergeseran. Bagaimana supaya ajak? Maka harus didekati secara filosofis dan historis. Baru kita ajak. Nah, coba dilanjutkan. Saya coba terus. Terus. Nah, belum. Nah, itu sebetulnya ajak. Makanya saya sampai melihat makna ketuhanan yang Maha Esa itu menurut para tokoh. Dan itu ternyata linear, tidak ada perbedaan. Yang menarik, kalau di buku-buku pelajaran atau bahkan di buku sejarah di SNI, yang itu adalah rujukan SNI itu biasanya ngambil dari bukunya Muhammad Yamin, yaitu buku persiapan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian buku Muhammad Yamin dijadikan rujukan menjadi naskah BPUPKI PPKI tahap
edisi 1 dan 2 yang dikeluarkan oleh Setnek ya, oleh Setnek. Tapi kemudian diubah pada edisi 3 itu agak dibongkar terus. Tapi sayangnya itu dijadikan rujukan untuk SNI, Sejarah Nasional Indonesia. Selalu disebutkan bahwa tokoh yang paling dominan itu ada 3 orang. Padahal hasil riset saya di BPUPKI, di dalam sidang BPUPKI itu dari 62 orang anggota BPUPKI yang memiliki hak suara, ada yang tidak memiliki hak suara, yaitu ada 8 orang perwakilan dari Jepang. Itu 33 orang berbicara. 33 orang berbicara. Kenapa 33 orang? Ya kesempatannya memang sangat sempit karena semua terbatasi oleh waktu. Dari 33 orang yang berbicara, 19 orang berbicara akan pentingnya nilai ketuhanan menjadi filosofi Grundslag. Apakah yang selebihnya itu tidak setuju? Tidak. Saat itu tidak ada satu orang pun yang tidak setuju, tidak keberatan terhadap konsep ketuhanan yang Maha Esa menjadi filosofi Grundslag. Artinya semua setuju. Mengapa demikian? Saya telusuri lagi. Karena saat itu PKI tidak muncul di sana. Tidak terlibat dalam BPUPKI. PKI itu muncul ketika 48. Justru munculnya melakukan kudeta dengan judul Jalan Baru Indonesia. Karena dianggap BPUPKI sidang 29 Mei 1 Juni itu dianggapnya bagi PKI hal yang keliru, kata begitu dalam kajian saya. Nah, jadi semua sepakat bahwa ketuhanan harus menjadi sebuah bagian filosofi Grundslag. Yang membedakan apa? Yang membedakan pemikiran. Yang kelompok yang pertama menginginkan bahwa Islam menjadi filosofi Grundslag. Yang kelompok kedua jangan, tapi pisahkan urusan negara dan agama. Tapi tetap bahwa agama menjadi ruh sumber kehidupan. Makanya kesepakatan yang terakhir ketika muncul ketuhanan yang Maha Esa, maknanya jelas. Kalau di Barat kan ketika berbicara negara kita bukan negara agama, pasti sekuler. Tapi di kita, Hatta sangat wanti-wanti, negara kita bukan negara agama. Negara kita juga bukan negara sekuler. Jadi negara kita bukan negara agama. Negara kita juga bukan negara sekuler. Lalu negara apa? Negara yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau teman-teman Muhammadiyah kan menyebutnya negara kita bukan negara agama, tapi negara yang beragama kan. Nah, dari sana saya coba kejar lagi. Apa masalahnya dengan persoalan banyak kajian yang menyebutkan bahwa sila kedua tidak ada hubungan dengan sila pertama? Karena ternyata kelompok orang ini yang mereka juga menyatakan bahwa akademisi, Pak Ketua, Wakil Ketua. Saya coba kejar, oh iya, karena menggunakan filosofis yang berbeda. Jadi saya kejar, kenapa kok menggunakan konsep humanity yang tidak berbasiskan dengan ketuhanan? Karena humanity yang dibangun konsepnya berdasarkan filosofi Kantianisme. Kantianisme yang lahir pada abad pertengahan itu memang memunculkan konsep sekularisme, individualisme di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan politik masuk liberalisme, masuk kapitalisme kepada ekonomi. Sehingga tidak ada hubungan. Ya, ilmu bebas. Makanya kata mereka justru lahirnya konsep kemanusiaan itu dalam rangka melawan ortodoksi nilai keagamaan. Karena dianggapnya agama saat itu tidak berhasil menyelesaikan berbagai persoalan. Di kita justru terbalik. Justru nilai ketuhanan harus didasarkan pada kemanusiaan. Makanya konsepnya kan sederhana, bahwa semakin orang beragama dengan baik, pasti dia berperi kemanusiaan dengan baik. Tapi persoalan kan muncul lagi secara implementasi. Nah, tapi gimana nih? Sholat jalan terus, ke gereja jalan terus, tapi korupsi jalan terus, kan begitu? Nah, kajiannya sederhana, Prof. Kajiannya ternyata sederhana bahwa religiositas itu memang belum benar. Dia mungkin sholat, orang Islam dia sholat, tapi sholatnya masih ritual, belum masuk pada konsep spiritual. Makna masih belum tidak masuk. Makanya, nah hari ini termasuk perdebatan orang yang beragama itu pasti nasionalis. Karena Soekarno itu sangat kencang, Soekarno itu berbicara. Nasionalisme kita itu tidak dibangun dari nasionalisme materialis. Nasionalisme materialis akan melahirkan kapitalisme, akan melahirkan Marxisme.
Mengapa? Karena bangsa kita, nasionalisme kita itu dibangun justru oleh spiritualitas. Makanya kalau dalam kajian sejarah, Prof, hari kebangkitan kita kan 8 Budi Utomo kan? Budi Utomo kita organisasi pertama yang dianggap sebagai ini. Padahal kalau dikaji secara filosofis lagi, secara historis lagi, sebetulnya agak kurang tepat. Kenapa? Karena Budi Utomo itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarah itu bermainnya lokal, hanya Jawa Timur dan Madura. Kemudian pada tahun 08 itu, pada tahun 08, gerakannya itu tidak masuk kepada gerakan politik, tapi gerakan sosial dan pendidikan. Jadi saat itu hanya melihat para pemuda yang tidak mendapatkan pendidikan, kemudian dikasih pendidikan. Dan gerakannya hanya di Jawa dan Madura saja. Sementara yang betul real memperjuangkan anti kolonialisme itu ada pada SI, Syarikat Islam. Pada 1912, yang sebelumnya SDI. Syarikat Islam pada masa itu sudah hampir di seluruh wilayah perwakilannya. Dan gerakannya di dalam visi misi organisasinya itu langsung menyebut anti kolonialisme dan membangun bangsa kita, bangsa merdeka. Nah, itu baru setelah itu kan Muhammadiyah dan lahir tuh mendukung Syarikat Islam. Nah, dari perjalanan sejarah itu, maka makna yang paling mendasar yang sebetulnya sekarang itu banyak orang yang berbicara tentang Pancasila, tapi sayangnya ada sedikit kurang, gitu. Termasuk Mas Menteri sebetulnya. Agak sedikit kurang. Secara konsep pemaknaan, Prof, itu sangat bagus. Apa kurangnya? Kurangnya bahwa antar profil, antar karakter, sebelum 6 profil pelajar Pancasila kan ada penguatan pendidikan karakter, kan? Ada penguatan pendidikan karakter. Saya sangat coba pahami, oh berarti karakter kita memang belum kuat. Dan urusannya ternyata pendidikan. Padahal ketika berbicara pendidikan, pasti berbicara karakter. Artinya ada yang bermasalah dalam karakter, ada yang bermasalah dalam konsep pendidikan. Itu menjadi persoalan. Dan ketika berbicara pendidikan karakter, tidak akan kemana-mana, pasti harus berbicara pendidikan karakter Pancasila. Apa yang kurang ketika dibicarakan nilai-nilai tadi? Kurangnya secara filosofis, yaitu keterkaitan antar sila. Keterkaitan antar sila kan sudah dikemas sedemikian rupa oleh Panatonegoro. Itu jarang dikemukakan di publik. Seharusnya, mungkin ini mudah-mudahan Pak Mas Menteri nanti bisa mendengar supaya lebih kuat, bahwa ketika berbicara antar profil yang paling utama ada ketuhanan. Kenapa? Karena ketuhanan itu, kata Muhammad Hatta, dia sebagai dasar dari semua dasar, semua sila, dan sebagai pengikat semua sila. Jadi pengikat semua sila. Dan ini didokumentasikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 77 ketika ditunjuk oleh Pak Soeharto, Orde Baru saat itu, karena tetap ada politisasi, ada ideologi pada saat itu. Dibentuk kelompok namanya Panitia 5. Jadi ada perwakilan, ada 3 orang mantan Panitia 9. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, kemudian ada A.A. Maramis, ditambah Pringgadikdo sama Sunaryo, 5 orang. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawan? Sila pertama itu merupakan fundament moral dan fundament etik yang melandasi semua sila kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sila yang kedua merupakan implementasi dari sila pertama. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, ini mungkin persoalan kita hari ini, termasuk persoalan teman-teman di prodi PPKN. Persoalannya bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ini bisa menjadi sebuah keterampilan berwarga negara. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena sampai hari ini di Indonesia itu kan luar biasa, Pak Wakil Ketua. Di Indonesia itu satu-satunya negara yang sampai ada S3-nya PKN. PKN itu ada sampai S3-nya di UPI. Nah, saya produknya nih. Profesornya juga luar biasa. Ini kewarganegaraan. Nah, tapi persoalan kewarganegaraan belum selesai. Artinya ada
perjuangan panjang yang harus dilakukan, dan ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh hanya kami sendiri. Ini perlu bergandengan tangan dengan orang lain. Kemarin ada pertanyaan dari ketika saya ngisi. Ya, makanya ini harus kuat. Memang ada pertanyaan Bu Mega, Pak Wakil Ketua, dari ketika saya ngisi webinar kemarin tuh, Pak Warharjo. Pak, gimana nih urusan karakter ini, sekolah sampai hari ini kok rasanya selalu bermasalah terhadap anak? Ya, kenapa? Terutama dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Jepang. Apakah pendidikan karakter di Jepang bisa diadopsi terhadap di negara kita? Sangat bisa. Meskipun di sana masih tetap secara filosofis ada kekurangan dibanding kita. Karena secara filosofis harusnya kita lebih hebat daripada Jepang. Sangat bisa. Persoalannya, tantangannya besar, dan ini harus bergandengan tangan. Pertama, pendidikan, masuk pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan itu ternyata tidak hanya milik orang dosen PKN, mahasiswa PKN yang ada di kampus. Karena itu hanya satu elemen saja. PKN itu ada 3 komponen. Berbicara PKN secara filosofis, kajiannya harus kajian di akademik, yaitu civic akademik, pendidikan kewarganegaraan yang ada di kampus. Tetapi PKN juga harus masuk kepada PKN civic school, yaitu di persekolahan. PKN juga harus masuk di masyarakat, civic community. Nah, hari ini berkembang juga PKN harus masuk kepada civic government, yaitu di pemerintahan. 4 komponen ini harus bersama-sama. Kalau tidak, nggak bisa. Saya selalu mengilustrasikan sederhana ke teman-teman mahasiswa itu. Guru di sekolah sangat bersemangat mengajarkan kepada anak, "Nak, kamu jangan merokok." Hasilnya, alhamdulillah, insya Allah, ketika di sekolah, anak pasti kemungkinan 99% nurut sama guru. Tapi pendidikan itu hancur lebur ketika anak pulang ke rumah, ayahnya meminta tolong, "Nak, tolong belikan rokok ayah ya." Bubar selesai. Kenapa? Karena tidak ada sinkronisasi civic school, civic academic, civic community, civic government. Termasuk mungkin sekarang persoalan civic government di Indonesia ada tentang korupsi. Jadi persoalannya jadi ribet di sana. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi supaya membangun bagaimana Pancasila ini semakin dibumikan. Sementara itu dulu, mungkin kita bisa diskusi banyak. Sekian, Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Dr. Yuyus Kardiman MPD yang sudah memaparkan sangat panjang lebar ini terkait dengan kajian historis filosofis religiusitas ya, di bawah dalam pengembangan nilai-nilai karakter yang berpancasila itu harus mengedepankan nilai-nilai religius ya, gitu ya Pak Yuyus ya. Nah, baik, terima kasih Pak Yuyus sekali lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari rekan-rekan dosen yang hadir di ruangan ini. Ada Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD. Silakan Pak. Ada tanggapan. Baik, untuk mengatur jalannya diskusi, saya serahkan kepada Ibu Dr. Zaher Mega. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Raharjo. Yang terhormat para penanggap, Bapak Dr. Jazil Pawait, Profesor Dr. Nadiro, dan Bapak Dr. Yuyus Kardiman. Di sini ada kurang lebih 7 pakar dosen yang sangat konsentrasi kepada kehidupan mahasiswa, khususnya bidang Pancasila. Untuk menanggapi apa yang disampaikan kedua narasumber dan apa yang disampaikan dari Bapak Wakil Ketua MPR, tentu kita sebagai pakar mempunyai apresiasi bagaimana menghidupkan jiwa yang tadi kata Pak Ibu Dr. Profesor Dr. Nadiro,
menghidupkan jiwa Pancasila di tengah-tengah anak muda Indonesia, terutama mahasiswa. Jangan sampai Pancasila hanya sekedar nama, tapi Pancasila adalah salah satu karakter yang wajib ada di dalam jiwa mahasiswa kita. Nah, dari penanggap ini tentu saya akan sampaikan dan minta bantu yang paling senior dulu. Di sini hadir Profesor Dr. Entin dan Bapak Dr. Ahmad menyampaikan tanggapan. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit karena waktu kita jam 12 off ya Pak. Bagaimana tanggapan-tanggapan terhadap apa yang disampaikan kedua narasumber tadi tentang mempancasilakan jiwa dan raga kita sebagai senior untuk mahasiswa kita. Silakan Pak Husen dulu, kata Pak Bu Profesor Entin. Terima kasih Bu Mega. Yang kami hormati Pak Dr. Jazilul Fawaid. Yang kami hormati Ibu dan Bapak narasumber dan rekan-rekan sekalian, serta mahasiswa yang saya banggakan. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk berkesempatan memberikan tanggapan terhadap yang disampaikan para narasumber. Pertama, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu upaya MPR yang direpresentasikan oleh Pak Wakil Ketua, Pak Jazilul Fawaid, untuk berikhtiar bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, lebih khusus lagi para mahasiswa. Karena mereka ini kan, saya tidak mengatakan sebagai sesuatu yang klise, tapi betul adalah penerus kepemimpinan bangsa kita ke depan. Jadi di tangan mereka lah bagaimana bangsa kita ke depan akan mewujud. Oleh karena itu, ikhtiar ini harus mendapatkan dukungan dari kita bersama. Yang kemudian saya juga ingin menggarisbawahi terlebih dahulu yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tentang antara agama dan Pancasila itu punya kamarnya masing-masing, dan kalau secara mendalam kita kaji kedua hal tersebut, sebenarnya akan saling menguatkan. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan atau mengharap-harapkan face to face antara agama dan Pancasila, sebenarnya usaha yang sia-sia juga. Apalagi kalau kita melihat secara sosiologis bagaimana perilaku nyata pada masyarakat dan warga negara kita, karena di rumah mereka masing-masing sebenarnya internalisasi nilai-nilai itu sudah sejak kecil oleh orang tua ditanamkan. Dan saya cukup optimis sebenarnya, karena berdasarkan pengamatan, nilai-nilai yang lebih awal diinternalisasikan pada anak-anak adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama. Agama apapun yang dianut oleh orang tuanya, itu menjadi sumber. Dan ini khususnya bagi umat Islam, karena kebetulan saya beragama Islam, menjadi dasar yang kokoh sebenarnya untuk kemudian ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Tadi Pak Yu sudah cukup detail menggambarkan bahwa nilai ini melandasi dan menjadi sumber bagi nilai-nilai atau sila-sila lainnya. Sehingga kalau di sini sudah kuat, insya Allah penguatan atau yang oleh Pak Wakil disebut sebagai penguatan dan pengayaan nilai-nilai Pancasila ini akan lebih mudah disemaikan. Yang berikutnya, ini rekan saya Prof. Nadiroh, ini orang filosof ini Pak Wakil Ketua. Iya, jadi ungkapan-ungkapannya itu mencerminkan kedalaman jiwa. Iya, dan hanya orang-orang yang juga sensitif tentang itu sajalah yang mampu memahami. Dan saya sependapat, sumber
untuk bisa tertanamnya nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan itu hati. Betul, itu hati. Oleh karena itu pendekatan dan metodologi di dalam membumikan Pancasila yang pertama harus disentuh adalah hati. Dan hati akan menjadi bermakna serta menjadi fondamen yang kokoh di dalam penyemaian nilai Pancasila adalah hati yang penuh keimanan. Saya jadi ingat bagaimana sejarah Nabi 11 tahun di dalam penyebaran nilai-nilai agama memfokuskan pada persoalan keimanan. Karena ternyata inilah dasar. Jadi kalau kemudian dalam profil pelajar Pancasila persoalan iman dan takwa menjadi profil pertama, ini cukup menggembirakan. Tinggal memang ini yang selama ini menjadi persoalan bagi bangsa kita. Sering hanya menyentuh di permukaannya saja, kurang pada intinya. Jadi persoalan ini barangkali menjadi bukan hanya lembaga-lembaga, baik persekolahan, apalagi lembaga kenegaraan, tapi lebih pada persoalan pendidikan di rumah oleh orang tua. Karena di sanalah pertama kali seorang anak bangsa, seorang anak manusia, seorang anak didik disentuh hatinya oleh orang tuanya, sehingga kalau ini sudah dilakukan secara baik, kita cukup berharap dan layak untuk optimis ke depan pembumian Pancasila akan menjadi sesuatu yang dapat diharapkan keberhasilannya. Barangkali itu karena 3 menit tidak cukup banyak untuk bisa menyampaikan banyak hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, oke. Terima kasih Bapak Ahmad Hussein atas tanggapannya. Memang intinya tadi kata Bapak sampaikan bahwa pendidikan dasar kita itu, moralitas kita itu memang diawali dari sebuah rumah. Rumah adalah madrasah awal dari seorang anak generasi muda. Terima kasih. Kalau tadi Pak Ahmad Hussein memberikan tanggapan, saya mau dengar juga tanggapan dari seorang profesor yang senior, Ibu Profesor Dr. Entin. Beliau seorang ibu, seorang dosen senior, dan juga seorang pakar Pancasila. Perspektif beliau bagaimana, Bu, tentang Pancasila terhadap anak-anak muda kita? Ibu Dr. Mega, saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Jazilul Fawaid SIMA. Tapi ini kita bahasa Inggris karena MA. Ya. Prof. Nadiroh dan Pak Dr. Yunus Sadiman. Dan saya juga akan sapa mahasiswa yang hadir di sini, yang ternyata Tri, Ayu, dan Taufik. Ini adalah Pak, mereka termasuk generasi Z. Artinya mereka di sini adalah ahli atau jagoan dalam IT kebanyakan. Sehingga apa yang diungkapkan Prof. Nadiroh tadi, sering memegang HP. Itu adalah kemahiran. Sehingga dalam aplikasi bagaimana membentuk warga negara yang Pancasila sejati, itu usahakan tugas MPR di sini sebagai wakil MPR dan MPR dan perguruan tinggi adalah membuat semacam untuk aplikasinya adalah dengan berbasis IT. Ya, karena kenapa IT? Karena mereka sekarang daripada mereka membaca buku tebal di S1 juga adalah generasi Z, itu mereka lebih suka membaca buku yang berbasis QR code. Artinya hanya buka HP selesai. Kemudian tentu dalam hal ini itu harus ada kolaborasi antara MPR dengan perguruan tinggi. Kalau aturan-aturannya sudah lengkap dari Kemendikbud sudah ada, terkait dengan pendidikan Pancasila juga sudah ada aturannya atau undang-undangnya. Ya, kemudian namun yang berbasis IT inilah yang agak perlu disentuh banyak. Kenapa? Karena karakter generasi Z adalah berbasis IT. Kalau hanya ceramah, mereka kelihatannya juga banyak yang lab ngantuk masuk lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya selama
sampai basket, sporting gitu. Itu kita rubah. Bagaimana menolong orang dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, skornya tinggi. Sehingga mereka main game adalah game Indonesia produk Pancasila, produk MPR dan perguruan tinggi, bukan produk Amerika yang membunuh, memukul polisi dan lain-lain. Itu yang harus kita rubah. Kemudian terkait hal lain, karena ini generasi Z, mohon di pembelajaran itu ada semacam gamifikasinya. Jadi mereka main game tapi belajar ilmu. Di situ ada kamusnya, di situ ada rumus-rumusnya, bagaimana pelaksanaan Pancasila yang baik dan lain-lain. Sehingga saat aplikasi di lapangan, dia sebagai warga negara yang betul-betul personalize Pancasilanya dalam dirinya, baik di pemikiran, di hati, dan tangan, artinya aplikasinya. Atau bahasa Pak Yuyus tadi adalah keterampilan keluarga negara. Jadi kalau ceramah saja, buku yang biasa saja, mereka kelihatan agak berat. Itu saja karena saya perhatikan dalam saat pembelajaran pun saya rubah karena mereka karakternya generasi Z, kelahiran 95 sampai 2012, dan mereka muncul seperti itu. Makanya saat itu mereka memilih saya sebagai dosen favorit karena saya ingin merubah, bukan kalau zaman dulu kita tahan 120 jam duduk tenang, berpikir, bertanya dalam penataran. Kalau sekarang kelihatannya agak berat. Itu saja. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil MPR, Pak Dr. Haji Jazilul Fawait, FIMA, dan Pak Prof. Yunus. Kemudian sebentar lagi Prof. Yunus karena sudah kandidat, dan Prof. Nadiro serta Bapak dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih kepada mahasiswa. Mudah-mudahan ilmu yang sekarang didapat, karena saudara pun belajar Pancasila, contoh konkret di Pancasila di materi bab 6 itu terkait nilai-nilai anti korupsi. Kita pelajari bagaimana karakternya harus masuk. Namun harus kita siapkan lingkungan, baik lingkungan terdekat siswa, mahasiswa, kenegaraan, dan lainnya. Jadi saat di kelas kita bahas korupsi itu jelek, tapi begitu mereka nonton TV, mereka mengkorupsi adalah hasil bansos. Orang miskin, uangnya diambil hanya 10.000. Karena mahasiswa kan tidak steril. Itu saja Pak Ketua MPR, mohon bantuannya dalam hal ini sehingga apa yang diinginkan oleh generasi Z tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Entin. Saya sepakat dengan apa yang beliau katakan. Ajari anak sesuai dengan zamannya. Hadis ini tentu sangat menyentuh hati kita sebagai seorang dosen senior yang bersentuhan dengan generasi muda, anak milenial. Tentu konsep kita yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu tidak akan bisa kita paksakan dengan konsep pola belajar anak-anak generasi milenial. Saya sepakat dan tentunya akan jadi satu masukan ya Bu. Insya Allah stakeholder yang bisa membina generasi anak muda, baik pemerintah, buah kampus, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. 3 cukup pakar yang mewakili dari 10 pakar, karena waktu kita cukup mepet. Tapi saya akan dengarkan penanggap terakhir, perwakilan dari 10 pakar yang ada. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Ediana menyampaikan pemikiran bagaimana konsep Pancasila di tengah pergaulan anak-anak muda, khususnya di mahasiswa kita. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Wakil Ketua MPR dan yang terhormat Prof. Entin dan kawan-kawan semua, Pak Yayus, mungkin satu angkatan berarti dengan saya Pak Yayus, karena saya juga baru menyelesaikan studi di bawah bimbingan Prof. September kemarin. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dibina Prof. Nadiro sampai sekarang terlibat pada kegiatan akademik dan Pak Wakil sangat terhormat dan sangat bahagia bahwa ada tanggung jawab yang berkelanjutan dari UNJ dan
itu bicara tentang profil pelajar Pancasila. Saya mau menyampaikan keilmuan saya di bidang pendidikan dasar dan kajian riset saya di bidang difusi inovasi. Saya melihat bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah inovasi, Pak Yayus. Meskipun tentu Pak Yuyus ya, Pak Yuyus Katriman melihat inovasi, profil pelajar Pancasila ini saya melihat sebagai inovasi. Dengan mana yang sangat mendalam dan Prof tadi dijelaskan. Meskipun tentu ada filosofis dan historisnya yang memang tidak bisa dikreasi ya Pak Yus ya. Tetapi kalau Prof tadi mengatakan bahwa kita mengajar terhadap anak yang hadir di zaman yang berbeda dengan kita, maka kita perlu menghadirkan model Pancasila atau terminologi Pancasila yang kekinian. Dan istilah profil tadi kata Pak Yus banyak sekali muncul di akhir-akhir akan pemerintahan atau inovasi-inovasi pemerintahan termasuk di kurikulum. Kita mengenai istilah profil, program studi, profil lulusan pendidikan dasar, sehingga muncul itu. Dan kehadiran itu mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang aman, itu yang terbiasa dan easy listening bagi anak-anak milenial kita. Saya akan melihat dari konsep yang saya kaji. Ini adalah profil pelajar Pancasila ini inovasi yang saya kira menjawab keresahan yang dimunculkan oleh Pak Wakil tadi, bahwa jarang sekali orang berbicara tentang Pancasila, bahwa jarang sekali orang menyampaikan gagasan tentang Pancasila, atau jarang sekali orang membicarakan tentang Pancasila. Kalau itu memang evidence based, maka sangat signifikan sekali bagaimana kita berkebangsaan, kira-kira begitu. Kalau kita lupa tentang pilarnya Pak Wakil ya, dengan gagasan difusi inovasi ini sebetulnya salah satu alternatif Pak Yus, bagaimana kita berupaya di pihak kelompok inovator atau change agent saya nyebutnya, kita hadir pada kesempatan ini memposisikan diri sebagai change agent. Pertama tentu adik-adik mahasiswa program PKN Pancasila itu akan menjadi change agent betul dari tim akademik, menyebarkan ke semua elemen masyarakat tentang makna dalam dari Pancasila, tentang filosofis dan historis Pancasila dengan alternatif difusi inovasi. Ini salah satu alat riset yang mengedepankan tentang bagaimana sebuah inovasi itu disebarkan, disampaikan ke semua elemen masyarakat. Kalau Pak Yus tadi menyampaikan elemen masyarakat itu ada 4 kelompok, ada civic akademik, school akademik, kemudian ada community, maka melalui konsep difusi kita bisa melihat itu, sebarkan. Lalu kemudian persoalannya tidak berhenti di penyebaran, kita bergerak secara serentak untuk menyebarkan konsep profil pelajar Pancasila dan berbagai elemen, tapi kemudian kita tidak mengetahui bagaimana masyarakat kita menerima. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan ini juga tidak berhenti di sini. Tadi menyampaikan di awal, bahwa ini adalah awal langkah yang insya Allah langkah-langkah selanjutnya kita mengkaji secara mendalam, kemudian menelusuri secara lebih luas, lebih jauh sampai ke pelosok negeri, bahwa masyarakat dan warga negara Indonesia itu mengerti dan paham betul tentang makna esensi profil pelajar Pancasila. Barangkali itu saja tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dr. Asep Ediana, atas tanggapannya. Mudah-mudahan Bu, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Prodi PPKN Universitas Negeri Jakarta adalah change of agent bagi semua generasi muda yang ada di Indonesia.
3 penangkap cukup mewakili kita semua karena waktu kita sudah pukul 12:05. Dan tentunya harapan kita apa yang telah disampaikan para pakar diadop oleh Bapak Wakil Ketua MPR untuk dijadikan satu kebijakan dari stakeholder supporting dari legislatif bagaimana membumikan Pancasila pada anak generasi muda Indonesia. Sekian, terima kasih saya memandu tanggapan ini dan saya kembalikan kepada Bapak Raharjo untuk mengclosing dan memberikan tanda cenderamata dari Wakil Ketua MPR RI kepada perwakilan dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Zahra Hermega. Selanjutnya pemberian cenderamata dari Bapak Dr. Jazilul Fawait SPMA, Wakil Ketua MPR RI, kepada perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta yang akan diwakili kepada Ibu Profesor Dr. Nadiro MPD.
Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua MPR RI, Dr. Jazilul Fawaid SKMA, kepada seluruh narasumber dan seluruh penanggap yang telah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh seluruh narasumber bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan berdoa yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, untuk memperoleh keberkahan dan kebermanfaatan, kebermaknaan dari pertemuan ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berkenan meridhoi, merahmati dan memberkahi ikhtiar ini. Mengawali pembacaan doa ini untuk yang beragama Islam, kita awali dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi penghantar dikabulkannya doa dan harapan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam rangka berikhtiar, berupaya membumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat untuk terwujud dalam kehidupan nyata, berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah untuk dapat melaksanakan ikhtiar tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, tanpamu kami tidak berdaya, tanpamu kami tidak punya kekuatan apapun. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kami kemampuan lahir dan batin untuk mewujudkan ikhtiar ini dalam kehidupan yang nyata. Ya Allah, berkahilah usaha kami. Ya Allah, rahmatilah usaha kami. Ya Allah, ridholah ikhtiar dan usaha kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Hussein. Dengan berakhirnya kegiatan ini kita ucapkan syukur alhamdulillah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mohon selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan rekan-rekan semua mahasiswa yang hadir di dalam kegiatan ini bisa menjadi generasi penerus yang dapat dibanggakan bagi kehidupan bangsa, negara, dan agama. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pakar, kami harapkan untuk tetap standby di tempat. Kalau yang langsung makan siang silakan, tapi yang saya harapkan untuk tetap tinggal dulu sebentar.